lumayan lah. Saya taruh dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaili fi kitabihil mubin. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man barra walidayhi tuba lahu fazadallahu fi umrih. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah Ngaling setiap malam Senin, jamaah Masjid Kuba Taman Royal 2 yang insyaallah pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, dengan niat thalabul ilmi, dengan niat saling menyambung silaturahim, mudah-mudahan julusnya kita, qu'udnya kita, duduknya kita menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihajatkan sahibul bait Bapak Beri, Bapak Haji Beri sekeluarga, mudah-mudahan doa-doa yang telah kita panjatkan, pembacaan Al-Qur'an, zikir, tahlil, tahmid yang kita khususkan kepada keluarga almarhum almarhumah, mudah-mudahan senantiasa dilapangkan alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, dan kita yang masih hidup senantiasa usia kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kesibukan dunia kita masih meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, bersilaturahim, bermuajahah sebagaimana pesan Rasulullah dalam riwayat muttafaqun alaih. Orang yang ingin usianya diberkahi Allah, umurnya diberkahi Allah, rezekinya diberkahi Allah, maka sering-seringlah silaturahim sebagai menunjukkan rasa rahmat antar sesama dan bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menuntut ilmu di jalan Allah yang merupakan hukumnya fardhu ain. Setiap ibadah yang kita presentasikan di hadapan Allah dan juga disertakan dengan ilmu yang kita pahami, kita pelajari, itulah menjadi sebab amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita hanya ngurusin urusan dunia yang capek dan letih secara fisik dan pikiran, Pak, alhamdulillah ini bisa kekejar nih Pak Haji. Siap. Tadi sore jam 5 lewat saya masih di Gunung Putri Bogor. Masya Allah. Tapi ini kita doain.
kepikiran WA-nya Pak Andi aja itu. Ini kata keudag apa kagak begitu. Tapi alhamdulillah bisa duduk di sini bersama bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita maksud senantiasa dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya tanya kepada Pak Andi, ini temanya apa? Jadi insya Allah malam ini kita akan bahas tentang pentingnya peran seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada. Saya rasa Bapak Haji Beri sekeluarga mengundang kita semua di kediaman beliau ini yang sudah kita bacakan Al-Quran, kita sudah bacakan zikir, tahlil, tahmid, seraya untuk memintakan doa untuk orang tua beliau. Itu Pak Haji ya? Yang mudah-mudahan harapannya adalah segala ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, kemudian dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang masih hidup ini Pak, ada hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Al-Jami As-Sahih, dikatakan atau Sunan At-Tirmizi, aksiru dzikra hazimil ladzat wa huwa al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat-ingat hal-hal yang bisa memutus rasa syahwat. Karena manusia itu jibiliyah itu watak. Wataknya manusia itu selalu menuruti syahwat. Itu siapa aja, mau babanya siapa kek, tetap begitu. Sama begitu. Jadi wataknya manusia itu selalu menuruti syahwat. Nah, makanya ada faktor agama, faktor ilmu. Itulah kemudian yang membuat manusia itu menjadi beda. Maka ada yang mengatakan apakah para malaikat itu diperintah oleh Allah atau tidak melaksanakan kewajiban? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan malaikat tidak diperintah oleh Allah karena taatnya malaikat itu watak, jibiliyah. Ada ulama yang mengatakan malaikat itu juga sama ditaklif oleh Allah. Kenapa? Karena masih kategori makhluk Allah Subhanahu wa taala dan punya akal pikir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling berat itu manusia memang. Seluruh instrumen fisiknya lengkap, seluruh instrumen yang ada di alam semesta ini lengkap. Yang pernah saya sampaikan, ada jiwa hayawan, kemudian ada nabati, kemudian ada insaniyah, ada syaitaniyah, malakiyah, semuanya lengkap. Ternyata ujian untuk berbuat baik itu pasti semakin sulit dan semakin berat. Maka nilai ibadah seorang manusia, jika betul-betul tulus kepada Allah, jelas nilainya lebih tinggi di hadapan Allah daripada keibadahan para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Malaikat taat karena watak, tapi kalau manusia taat kepada Allah melewati ujian dan tantangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira lebih berkelas mana orang yang sukses dengan ujian dan cobaan daripada orang yang sukses ngewarisin kontrakan? Banyak orang-orang Betawi. Ya, pasti yang karena jerih payahnya, susah payahnya, itu yang ada pengorbanan dan perjuangannya. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dengan sebuah penjelasan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan apapun. Jangan pernah sekali-kali menduakan Allah dari segi apapun, apalagi dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ternyata setelah perintah ibadah dikaitkan dengan perintah berbakti kepada orang tua. Itu yang uniknya, sampai ulama menjelaskan kok bisa perintah kepada Allah dikaitkan dengan perintah ihsan bil walidain. Berbuat baik, menggembirakan, berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah bahwa orang yang menyekutukan Allah dalam istilah agama disebut kafir. Tapi kafir ini maknanya masih umum. Ada kafir dalam kategori menutupi nikmat Allah. Ada. Dia mendapatkan nikmat hudusun ni'am, tapi nggak mengakui baik secara verbalnya ataupun secara tindakan. Orang itu kalau mensyukuri nikmat Allah secara tindakan, ya dia ibadah kepada Allah gitu. Tangan saya sehat buat sedekah, gitu kira-kira. Kaki saya sehat, maka buat melangkah ke tempat kebaikan. Lisan saya sehat, tidak sakit, gigi pikir baca Quran. Itu namanya bersyukur kepada Allah, tapi dari aspek jisim atau
perilaku. Ada juga yang bersyukur dalam konteks hati atau kolbunya. Kenapa? Salah satu contohnya adalah bahwa selalu teringat yang memberikan nikmat atau zatul mun'im. Bahwa semua kesenangan duniawi, semua yang dia hadapi di alam dunia ini dan yang dia dapatkan dalam bentuk kenikmatan, semuanya pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum bi nikmatin faminallah. Gitu. Jadi apa saja yang kalian rasakan dalam bentuk nikmat di alam dunia, itu tidak mungkin datang kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang kafir itu artinya bukan menutupi nikmat. Artinya tertutup dari kepercayaan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang fatal, Pak. Ini yang fatal. Maka para ulama menjelaskan ada kufur dalam kategori spiritual hati, ada kufur dalam kategori fisik. Oh, dia beriman nggak sholat, kufur juga sama. Ada kufur dalam lalu bilangnya begini, jeripaya saya, capeknya saya, letihnya saya. Padahal di balik yang dia usahakan di alam dunia, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan ada orang berhasil. Kenapa? Karena zikir yang sering kita baca, Pak, yang kita dengar, la haula wala quwata illa billah. Semampu apapun manusia di alam dunia, sekuat apapun manusia di alam dunia, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan ada yang pernah berhasil. Disitulah maka ketika seseorang sudah masuk pada tahap yang makin sukses, harusnya disertakan dengan banyak mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, yang pertama, orang yang menyekutukan Allah disebut sebagai orang yang kafir. Tertutup mata batinnya terhadap realitas bahwa semua yang ada di alam dunia datang dari Allah dan mengabdinya harus hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang tidak berbakti kepada orang tua, yang tidak mau berihsan berbuat baik kepada orang tua, itu juga bisa dihukumi kafir. Kenapa kafirnya? Kafirnya adalah berarti telah menutupi realitas atau kenyataan. Menciptakan manusia itu dengan dua hal, Pak. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dengan metode takhlik. Takhlik itu artinya Allah ciptakan dari asal muasal manusia. Makanya ketika setan itu atau iblis ditanya oleh Allah kenapa tidak mau sujud, jawabannya simpel. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, Allah ciptakan manusia dari tanah itu namanya takhlik. Menciptakan dari jauhar atau substansi yang paling pertama, yaitu tanah. Itu karakternya. Dan yang diciptakan dari tanah cuma Nabi Adam. Kalau Adam yang saat ini masih ada bukan dari tanah. Nah itu. Adam Jordan. Itu bukan. Apalagi ada Mahesa atau apalah. Nah, jadi yang pertama adalah metode takhlik itu. Yang kedua, Allah ciptakan manusia itu dengan metode tawalud. Tawalud itu artinya ada syariat pernikahan. Maka hukum korobah atau kekerabatan dalam keluarga, dalam agama itu bisa dihasilkan dengan proses musoharoh. Musoharoh itu saya dan istri saya yang ajnabi, nggak ada ikatan keluarga, menikah. Ketika menikah, kemudian punya anak 1, 2, 3, mereka jadi saudara. Karena ada ikatan musoharoh. Orang yang tidak punya ikatan saudara menikah, timbul anak, kemudian anak juga menikah lagi, ada ini, jadi ada ponakan, ada cucu semacamnya, itu jadi kerabat jadinya. Nah, kenapa diciptakan melalui proses seperti itu? Dalam Al-Quran disebutkan, wa khuliqa mimma indafiq. Allah ciptakan manusia dari air mani. Nah, air mani ini, Pak, sebetulnya proses tawalud namanya. Tidak lagi melalui proses tanah. Kenapa Allah ciptakan manusia yang dari tanah itu awal pertama doang? Selebihnya dengan proses pernikahan dan melahirkan tawalud. Supaya antar manusia bisa saling hormat. Antara satu sama lain. Supaya antara anak dengan orang tua ada ikatan batin dan ada saling menghormati. Orang tua menyayangi anaknya, anaknya menghormati orang tua. Kalau tanpa proses seperti ini, Pak, saya yakin sekali tidak akan pernah ada saling ihtiram, menghormati satu sama lain. Nah, jadi ada saling menghormati antara sama manusia karena ada korobah,
kekerabatan antara satu sama lain. Dan disitulah kenapa rahasianya Allah ciptakan manusia dengan dua proses. Satu, manusia yang pertama, Nabiullah Adam alaihissalam dengan proses penciptaan langsung. Selebihnya adalah dengan proses penciptaan melalui pernikahan yang sah antara Nabiullah Adam dengan ibunda Hawa dan seterusnya. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti orang yang membangkang kepada orang tua, orang yang tidak berbuat baik kepada orang tua, orang yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya, mendoakan orang tuanya, disamakan seperti orang yang menyekutukan Allah. Fatal loh Pak. Nggak main-main loh. Bahkan sampai ada hadis yang sering kita dengar sejak kecil itu, bahwa ridho Allah ada pada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah ada pada murkanya. Dan itu benar. Saya nggak peduli apa ada cerita rakyat yang malin kundang atau maling ya, macam-macam lah. Itu di masjid, bukan di Padang. Atau apalah ya, tapi cerita seperti itu Pak. Mau tidak mau, perintah kepada Allah untuk beribadah dikaitkan dengan berbakti kepada kedua orang. Dan ini ayatnya bukan cuma satu, berkali-kali Allah ulang. Anda kalau hanya soleh di hadapan Allah, tapi tidak membahagiakan kedua orang tuamu, ibadahmu ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda kalau hanya soleh di hadapan Allah, tapi agak songong dengan orang tua, tidak rahmat kepada orang tua, tidak menyenangkan orang tua, ibadahmu yang segunung itu ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, soleh di hadapan Allah secara personal tidak menjadi jaminan diterima ibadah, melainkan harus soleh juga secara hukum sosial. Yang paling dekat dalam hukum sosial di tengah-tengah kita adalah pasti keluarga. Pasti orang tua. Orang tua menyayangi anaknya, anak juga berbakti kepada orang tua, antara adik, saudara kandung saling menyayangi antara satu sama lain. Setelah itu baru tetangga. Makanya ada riwayat yang mengatakan meskipun riwayatnya dhaif, orang itu sebelum beli rumah lihat dulu tetangganya. Jadi ad-dar qoblal jar. Rumah itu sebelum bagaimana tetangganya. Rumahnya sebelah. Hah? Rumahnya sebelah. Kalau tetangganya baik, kan insya Allah, ya kan? Ngikut ke masjid baik, jadinya. Baik Pak Beri? Nah, tinggal ditanya tuh Pak Jubernya. Kalau tetangganya baik, insya Allah ngikut jadi baik. Kira-kira begitu. Kalau lingkungan itu membentuk seseorang menjadi kepribadian seseorang. Bagaimana kalau lingkungannya baik, maka akan jadi baik. Begitulah di pesantren tuh begitu. Makanya di pesantren sebadung-badungnya santri itu insya Allah kalau pulang kalau lagi melenceng dikit balik lagi. Kenapa? Karena yang terbesit di benaknya tiap hari yang ia dengar adalah ayat Quran, yang dia dengar adalah ratib, yang ia dengar adalah ilmu yang tiap hari dia sampaikan. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada bakti kita kepada orang tua adalah mendoakan orang tua. Tidak hanya ketika hidup. Apalagi kalau sudah tidak ada. Ada hadis riwayat Imam At-Tabrani. Man barra walidayhi, orang yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka tubalahu, beruntunglah orang semacam ini. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang ketika sudah sampai pada batasan sukses lupa sama orang tuanya. Makanya kalau orang dulu bilang begini Pak, harta anak, harta orang tua. Tuh motor gue lu pakai aja toh, nggak apa-apa. Walaupun pulang kadang-kadang bannya hilang satu atau apalah. Karena anaknya main balap-balapan atau segala macam. Sekarang kan sekolah pada pakai motor, Haji. Kalau dulu mau mah kagak. Rangkanya patah. Itu anak siapa emang? Ya begitu. Ya, tapi kalau anak udah sukses, punya motor, punya mobil, belum tentu. Hartanya belum tentu harta orang tua. Padahal kadang-kadang orang tua nguji, main ke rumah anak, boleh nggak nih mobil dipakai? Jangan Pak, saya mau pakai, mau kerja. Beda seperti orang tua punya posisi penting di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama orang tuanya tidak mengajarkan maksiat, mengajarkan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kasus Pak, orang tua pernah mencuri uangnya anak zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian nih anak ngadu sama Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, ini bapak saya ngelundup datang ke rumah saya, ngambil uang saya. Bagaimana hukumnya ini? Ditanya dulu ternyata. Kamu ini sering lihat orang tua nggak?
kamu ini sering kasih orang tua atau tidak? Enggak pernah. Ternyata pelit-pelit koret juga emang ini. Ya. Tapi yang kedua, orang tuanya juga tidak pernah ada komunikasi yang baik kepada anak. Dua-duanya enggak dibenerin Sayyidina Umar. Anda salah, Anda salah. Anda sebagai anak tidak berbakti, tidak nanya orang tua. Dan Anda juga sebagai orang tua tidak menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Karena mendidik anak di waktu kecil beda ketika anak sudah besar, sudah dewasa. Pasti beda, Pak. Kalau kecil tuh kira-kira, awas ya kalau nggak sekolah, nggak dikasih uang jajan. Nah kalau begitu nggak ngapa-ngapa. Coba kalau udah umur 20, lah gua kerja katanya. Nggak dikasih juga. Nah karena udah punya kemampuan, udah pikirannya udah banyak. Begitu. Nah inilah para jamaah sekalian, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tua punya posisi penting di hadapan Allah. Sampai-sampai ada 3 amal yang akan terus menyambung sampai alam kubur. Salah satunya adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Makanya anak-anak kita, Pak, ya saya nggak tahu ya apakah memang zamannya sekarang zaman gadget, handphone atau segala macam. Memang ada sisi positifnya juga. Tapi yang paling penting itu bagaimana nih anak-anak sejak dini hafal doa. Jangan nih tiap hari pagi, sore, siang, malam diajarinnya doa makan mulu. Nah gedenya diabetes. Ajarinnya doa Rabbighfirli wali walidayya. Karena itu mah doa maksur pada dari Quran. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya kalau bicara Mas Santri, Pak, tolong jangan pernah tinggalin doa orang tua setiap ba'da salat. Baik orang tuanya masih ada ataupun orang tuanya tidak ada. Kenapa? Ini ciri kita berbakti di hadapan Allah melalui berbakti kepada kedua orang tua. Mau nggak mau, Pak, itu berbakti kepada orang tua melalui mediasi doa. Itu jadi mahar diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, birru aba'akum. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Apalagi kepada ibu kalian. Nah kalau ibu mah luar biasa dah, saya nggak tahu. Makanya sampai Nabi nyebutnya 3 kali. Ya kan, ketika ditanya ummuka. Nah keempatnya baru babaluh, begitu. Ya, baru bapakmu. Kenapa? Lah karena mungkin ibu perjuangan melahirkannya kali. Ya, kalau bapak kan ngeces doang. Kalau ibu itu mengandung, di pasar ke bawah tuh perut, ya kan, kamar mandi di bawah, mau tengkurup meledak, ya kan. Tahu kayak paham aja tuh bocah. Ya kan? Ya. Atau miring kemari susah, ya kan, ketika melahirkan juga taruhannya nyawa, masya Allah. Makanya ibu tuh luar biasa doanya luar biasa. Kalau bapak kadang-kadang doanya nyerempet juga kemana-mana tuh. Ya tapi kalau ibu, masya Allah, Rabbi. Tapi dua-duanya sama, disamakan oleh Rasulullah. Bapakmu dalam urusan dunia, ya bapak biologis itu, dan harus dihormati. Bapak atau orang tuamu dalam urusan agama, ya guru ngajimu. Kamu tidak berbakti kepada orang tua, hidupmu di dunia, hartamu nggak berkah. Tapi kamu juga nggak berbakti kepada orang tuamu dalam agama, dalam arti guru yang ngajarin Quran, ngajarin ilmu agama, ilmumu di dunia sampai akhirat nggak akan manfaat. Artinya Allah ciptakan keberkahan melalui orang-orang yang dianggap penting di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya abuka salasah, atau orang tuamu, waliduka salasah, orang tuamu 3. Yang pertama adalah yang melahirkan kita. Yang kedua adalah yang mengajarkan kita ilmu. Yang ketiga adalah mertua. Maka nggak ada bahasa bekas mertua. Tetap orang tua, Pak. Tetap orang tua. Dan sama, mengabdinya sama seperti kita mengabdi kepada orang tua kita. Sama, disamakan semuanya. Nah ini jadi mahar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis, sahihnya apa? Sanadnya sahih. Mengatakan, baru, saya juga nggak tahu kenapa harokatnya baru. Kalau dalam ilmu bahasa Arab harusnya buru, bukan buru-buru. Ya, tapi kalian kepada aba'akum, kepada bapak-bapak kalian, tabarrokum abna'ukum. Kalau saya dulu kenalnya ini hadis karma. Berbaktilah kepada bapakmu dan ibumu, karena nanti anakmu pasti ngikutin begitu. Ya. Jadi kalau kamu tunjukkan di depan anakmu, kamu tidak berbakti kepada orang tua, nanti anakmu akan begitu kepada kamu. Jadi guru dulu bilang itu hadis karma. Berbaktilah kepada orang tua, maka anak. Nah itu. Jadi ada efek, ada efeknya. Ya, selalu ada bekas, ada dampaknya. Sekarang bapak berbakti kepada orang tua dengan mendoakannya, kemudian juga dengan menziarahinya,
dengan mendatanginya, idkhalus surur, menyenangkan hati orang tua, insya Allah nanti anak pun akan seperti itu kepada kita. Kenapa? Karena itu perintah. Perintah Allah dan juga perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahmur bil ma'ruf, dan juga wa'ashiru bil ma'ruf, pergauli mereka juga dengan baik. Kemudian kalam kita juga harus kalam yang baik. Sampai Al-Quran bilang wala takullahuma ufin loh, bukan upin ipin. Wala takullahuma uf saja nggak boleh. Sampai ada santri yang nanya begini, Pak Kiai, kan ngomong nggak boleh. Quran ngomongnya nggak boleh. Kalau jitak boleh nggak? Nah itu kan Quran ngomongnya kalau jitak orang tua boleh nggak? Aja nggak boleh, apalagi nah lebih dari itu, ya. Nah maka apa saja yang dianggap perbuatan yang tidak hormat, itu pasti dianggap jelek oleh agama. Nah sampai ulama bilang seperti ini, innama yakfurul insan bitarkil hurmah, wala yakfurul insan bitarkit ta'ah. Seseorang itu nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak jadi kafir, Pak. Paling nggak fasik. Fasik doang, nggak jadi kafir. Ya, Pak Ustadz, tetangga saya muslim, KTP-nya juga, ya. Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, duit banyak, nggak pernah haji. Nah itu kafir atau enggak? Jawaban kita ya fasik aja. Kalau kafir tidak. Nah tapi bedanya satu kata ulama, kalau orang muslim bersolat, puasa, zakat, haji cuma satu, tidak punya adab ke orang tua, tidak punya adab ke guru, tidak punya adab kepada Allah, tidak punya adab kepada Nabi Muhammad, ini yang berhak disebut kafir. Kenapa? Karena ihtiraman dan adab lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah, hanya sekedar ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Makanya yang dituntut oleh Allah adalah rasa hormat antar sesama. Inilah nanti yang bisa menjadi ukuran ibadah kita, yang sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, dan semacamnya, itu menjadi ukuran diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak loh Pak, orang yang gara-gara meremehkan syariat Nabi jadi kafir. Orang yang gara-gara meremehkan perintah Allah, dia sholat, tapi meremehkan perintahnya. Semaunya sholat itu waktunya, kadang-kadang sampai melalaikan sholat. Yang ini lebih pas dibilang kafir. Daripada hanya orang yang tidak sholat karena jahil saja, karena bodoh. Atau karena males doang. Nggak sampai kafir, Pak. Ini bahayanya orang tidak punya rasa hormat antara satu sama lain. Dan bahayanya hidup ini tidak punya adab. Baik di hadapan Allah, Rasulnya. Apalagi di hadapan manusia juga. Terlebih orang tua. Inilah yang harus kita junjung tinggi. Maka semakin baik perangainya. Semakin duduk di majelis ilmu, semakin baik adabnya. Saya juga nggak tahu ya, kenapa ada majelis ilmu kadang-kadang yang, mohon maaf Pak Haji, dia ngaji pas pulang berani bantah orang tua. Dia ngaji pas pulang berani nada tinggi dengan ibunya. Itu ada Pak. Mohon maaf. Hanya gara-gara beda paham doang. Itu doang. Apa itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Saya rasa selama orang tuanya beriman kepada Allah, tidak ada alasan untuk kita tidak patuh kepada perintah orang tua. Kecuali orang tua kita sudah melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam agama, putus nasab itu karena sebab kufur. Ini saya kasih contoh. Ya. Orang tua, bapak ibunya mukmin. Ternyata anaknya ketika sudah sampai umur dewasa, orang tuanya sebelum wafatnya, waliyazabillah, ya. Sebelum wafatnya murtad. Ini orang tua murtad, Pak. Orang tuanya yang murtad. Ya. Ketika orang tuanya murtad, nih anak dapat waris apa enggak? Orang tuanya meninggal, dapat waris enggak? Salah satu kata Nabi yang bisa memutus nasab adalah beda agama. Jadi beda agama itu bisa memutus nasab. Binnya udah enggak lagi ke bapak. Binnya. Ya, makanya dalam hukum waris, salah satu yang bisa memutus hak waris adalah murtad. Makanya dalam beberapa tafsir dijelaskan, persaudaraan sesama muslim itu lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Maka iman harus dijaga sekeluarga, apalagi rumah ini kan sekolah pertama kita rumah.
Bagaimana kalau rumah sering dibacakan Quran, orang tua dan anak juga sering duduk di majelis ilmu, bapak dan ibu juga sering menunjukkan hal-hal yang baik depan anak. Jadi nanti selalu ada positif ya, selalu ada efek yang baik di tengah-tengah anak-anak kita. Yang terakhir, sebagai orang tua yang paling merugi hidup di alam dunia. Ini Pak, orang tua yang paling rugi hidup di alam dunia adalah tidak bisa mendidik anaknya untuk kenal Allah dan untuk mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa? Sekolah tinggi, di sekolah bergengsi, bahkan kuliah ke luar negeri. Cuman satu kurangnya, ini anak nggak bisa doain orang tua. Yang ada orang tuanya nangis di alam kubur, meminta-minta syafaat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini anaknya nggak ingat orang tua, Pak. Cukup mendoakan pun sebagai bakti kita kepada orang tua. Pak Ustadz, saya mau berbakti kepada orang tuanya masih hidup nggak? Masih, datengin mereka, bikin mereka hatinya senang. Bikin mereka itu semakin cinta kepada kita, supaya semakin senyum, semakin kuat ikatannya kepada kita. Kalau sudah meninggal bagaimana? Datangi makamnya, doakan mereka, ziarahi. Doakan mereka setiap habis sholat, supaya ibadahnya, dosa-dosanya juga diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga masih bisa menyambung silaturahim, meskipun kedua orang tua kita sudah tidak ada. Nanti orang tua bersaksi pada hadapan Allah, ini anak saya. Begitu juga anak. Saya bisa begini karena dididik orang tua. Jadi ajarin dari kecil nih supaya anak-anak kita nih hafal. Yang terngiang tuh, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Harus itu dulu hafal, jangan doa makan dulu hafal ya. Udah hafal belum? Doa makan hafal tuh sampai pada habis itu. Udah habis belum? Belum. Oh ya, udah habis. Ya. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan majelis ilmu kita pada malam hari ini, ya karena kita juga ada yang jadi orang tua, ada yang jadi anak juga. Rata-rata masih ada ya orang tuanya? Pak Haji masih ada, Pak Haji? Udah berarti yatim, piatu. Iya. Dapat santunan enggak? Enggak. Ya. Itu ya. Yang sudah tidak ada, kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang orang tuanya masih ada, mudah-mudahan usianya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang menjadi seorang anak, ya mudah-mudahan juga diberikan oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan soleha, yang selalu ingat kepada kedua orang tua, dan juga anak-anak kita dan soleha yang selalu cinta kepada orang tuanya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Izin Ustaz, minta tolong dikirimin doa untuk ini saat ini dirawat sakit. Ini ada tanggung jawab enggak? Ada tanggung jawab enggak? Insyaallah ada. Ada. Dapat dijawab dulu. Jawab dulu aja. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran.